Pak Denny mengingat begitu ya bahwa memang Bank Sentral biasanya cenderung untuk memborong emas atau komoditas yang satu ini di saat kondisi yang mana volatilitas terjadi. Apakah Anda melihat transaksi dari perbankan khususnya Bank Sentral juga masih dalam mode untuk memborong dari komoditas emas ini, Pak Denny? Ya, saya pikir ini memang tren yang udah terjadi pasca COVID ya. Eh, Terutama juga di-drive oleh faktor geopolitik ya, ketegangan terutama di Eropa Timur, di Ukraina dan juga Timur Tengah. Saya pikir tren ini masih akan berlanjut ya, karena biar gimana pun kita tahu ya kalau terjadi konflik kayak misalkan aset-aset Rusia itu kan dibekukan ya. Ya udah berarti uangnya nggak bisa dipakai tuh kalau dia menyimpan dalam bentuk mata uang dolar atau yen dibekukan oleh ya komunitas dunia gitu ya Amerika. Tapi kalau emas kan itu relatif liquid. Jadi memang ini salah satu proteksi juga menghadapi ketidakpastian di level negara gitu. Nah, melihat tren konflik geopolitik yang tidak akan selesai dalam waktu dekat, saya pikir ya tren ini makanya masih akan berlanjut yang berdampak pada permintaan emas di pasar dunia. Oke, Bu Elvi, kalau dilihat dari data Pegadaian, sebetulnya peningkatan dari demand emas seberapa besar di sana, Bu Elvi? Ya, terkait dengan kenaikan harga masih memiliki dampak yang signifikan terhadap penjualan emas di Pegadaian, terutama ketika harga emas ini naik gitu. Emas menjadi aset yang semakin menarik bagi para investor. Hal ini disebabkan karena memang karakteristik emas itu sendiri yang sebagai safe haven dan aset perlindungan, di mana meningkatnya ketidakpastian global. Kalau kenaikan harga emas sendiri berdampak positif terhadap produk investasi emas di Pegadaian dalam berbagai bentuk produk fitur turunan, baik itu yang sifatnya cicil emas atau angsuran gitu, maupun yang sifatnya adalah investasi emas. Kita memiliki tiga produk yang kita kategorikan. Yang pertama itu adalah investasi emas berbasis angsuran, di mana nasabah memiliki keunggulan ketika contohnya kemarin di awal tahun gitu ya, harga emas masih sekitar 1,1 juta per gram gitu. Sampai dengan saat ini masyarakat sudah mendapatkan kelebihan gitu ya. Artinya ketika sampai dengan Agustus ini mereka sudah untung sekitar 25% dari angsuran tetap gitu, karena kita sudah kontrak di awal gitu pada Januari gitu, tetapi harga emas terus naik dan angsurannya masih tetap. Jadi masyarakat mendapatkan keuntungan dari angsuran yang sudah dilakukan pada Januari kemarin. Kemudian yang kedua adalah investasi yang sifatnya banding dengan asuransi, terutama asuransi jiwa gitu. Ini adalah untuk mereka masyarakat yang memang kita edukasi, kita literasi agar mereka melakukan investasi dalam hal emas gitu ya, mengedukasi mereka yang memang cukup mudah ketika dia memiliki dana untuk kebutuhan dana-dana darurat. Dan yang ketiga adalah investasi yang bentuknya ini tabungan suka-suka. Ketika dia memiliki dana setiap bulan berapa, tidak harus fit ya, tidak harus sama setiap bulan, tapi suka-sukanya dari penabung, asal dia memiliki disiplin setiap bulan mengangsur, mungkin satu bulan bisa 1 juta, bisa 5 juta, bulan berikutnya bisa 10 juta, tapi berikutnya lagi bisa 500 gitu. Ini bisa dilakukan di Pegadaian dengan tabungan emas di Pegadaian. Dan ini ternyata hasilnya cukup signifikan, di mana dari tahun kemarin ini pertumbuhannya sudah lebih di atas 53%, Mas. Itu untuk yang berbasis angsuran, tapi yang sifatnya untuk tabungan ini sudah di atas 20%. Terima kasih, Mas. Oke, baik, Bu Elvi. Selain begitu yang Anda katakan, di kondisi yang ada saat ini bisa saja untuk mengoptimalkan atau langkah mengoptimalkan kinerja dari Pegadaian, kiranya apa lagi yang bisa dioptimalkan di kondisi saat ini bagi Pegadaian, Bu Elvi? Ya, kami mengoptimalkan selain dari sisi pemasaran gitu, kita juga mengoptimalkan dari sisi produk gitu, di mana kami melihat dengan STL harian atau dengan pricing yang sifatnya harian, memberikan fair play kepada para investor, baik yang sifatnya itu lending atau pembiayaan maupun yang sifatnya itu investasi. Dua-duanya kami berlakukan untuk pricingnya itu harian. Tentu ini menjadi fair play buat masyarakat. Kemudian yang kedua, kita juga menerapkan berbasis data analitik, di mana dengan data analitik
customer kami mendapatkan keuntungan lebih gitu. Misalnya dengan portofolio sweetener yang berbeda-beda masing-masing nasabah tergantung dari klasifikasi dari data analitik customer rating tersebut gitu. Kemudian yang ketiga, kami juga melakukan campaign yang cukup masif kepada masyarakat dalam rangka kita sebagai agen inklusi keuangan agar mereka memanfaatkan gitu kondisi keuangannya apapun kondisinya gitu ya dengan emas misalnya ketika berlebih dengan emas investasi emas tetapi ketika kekurangan dana dia bisa menggunakan emas tersebut untuk dilakukan pembiayaan gitu kurang lebih demikian Mas. Oke, baik. Kita kembali ke Pak Dendi. Pak Dendi, melihat begitu ya bahwa Anda katakan ada peluang untuk perbaikan ekonomi secara global yang mana juga akan membawa harga emas berbalik arah dan juga menuju posisi pelemahannya kembali. Apakah memang ada hal lain yang kiranya perlu diantisipasi bagi para pelaku pasar tentunya dalam hal ini yang mana agar memang dapat momentum yang pas atau momen-momen yang pas dalam menyikapi kondisi yang terjadi terkhusus untuk harga emas saat ini Pak Dedi? Ya, memang kemungkinan normalisasi itu bisa terjadi ya. Tapi juga saya ngelihat mungkin terkoreksinya juga nggak dalam. Perkiraan saya mungkin ya di sekitaran 2.200, 2.300 ya kalaupun terkoreksi akibat ya prospek ekonomi yang semakin baik. Tapi juga di ekonomi sebetulnya kita masih menghadapi ketidakpastian, terutama juga nanti kalau misalkan eh, kebijakan Amerika lebih agresif lagi ke Cina ya, terutama nanti kalau Donald Trump yang menang karena biasanya atau waktu zaman dia kan perang tarif tuh dengan Amerika dan itu juga membuat ekonomi dipenuhi ketidakpastian lagi, bahkan waktu itu pertumbuhan ekonomi melemah. Jadi bisa muncul ada satu faktor pendorong lagi di ekonomi ke depan. Kalau di geopolitik kita lihat memang rasa-rasanya memang ini masih tinggi tensinya dan faktor surprise artinya eskalasi itu bisa terjadi kapan saja. Jadi memang potensi naik ini sebetulnya masih ada juga gitu.